Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Firza Eka Putra dengan NIM 220 211 011 06074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari praktikum jaringan komunikasi dan data, yaitu yang dimana kita disuruh untuk menyelesaikan lab dengan tema Calculate IPv4 Subnets yang dimana terdapat dua objektivitas, mulai dari determinate hingga calculate. Maka langsung saja, karena saya telah membuka dari materi tersebut, kita beralih langsung ke bagian instruksi. Yang dimana di sini, fill out the tables, kita disuruh untuk mengisi bagian yang kosong pada tabel berdasarkan dengan apa yang telah diberikan. Mulai dari IPv4 address, original subnet mask, dan new subnet mask. Maka langsung saja kita beralih ke problem satu. Nah, di sini kita diminta untuk mencari number of subnet bits. Untuk number of subnet bits ini cukup dengan mengurangkan antara new subnet mask dengan original subnet mask. Ini saya beralih ke bagian Excel. Nah, maka akan muncul desimal beserta dengan prefixnya. Yang pertama tadi itu new subnet mask. Angka ini kita cari, dia berada di sini. Maka prefiksnya itu 27. Langsung saja kita tulis 27 dikurang dengan ini original subnet mask ada di 24. Maka number of subnet bits itu sama dengan 3. Selanjutnya number of subnets created itu yaitu dengan eh, number of subnet bits tadi merupakan pangkat yang dimana di sini kita tulis angka 2. Mengapa kita berikan angka 2? Karena angka 2 merupakan awalan dari eh, bits pada IP address. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya, untuk number of host bits per subnet, yang pertama itu angka 32 yang merupakan total dari angka pada bits. 32 itu dikurang dengan eh, prefix pada new subnet mask tadi, yaitu 27. Jadi 32 dikurang 27. Eh, jadi eh, untuk pada bagian number of host bits per subnet ini tadi eh, sama dengan number of subnet bits, cuman untuk host bits per subnet tadi 32 merupakan angka awalannya. Jadi langsung saja 32 dikurang dengan 27. Selanjutnya eh, number of host per subnet itu angka 2 yang merupakan angka awalan tadi diakarkan pangkatnya itu number of host bits per subnet yaitu 5 terus dikurang dengan 2 yang dimana hasilnya itu 30. Selanjutnya untuk penentuan network address of di subnet itu kita beralih ke bagian Excel. Nah, di sini saya telah membuat tabelnya pada problem satu, yang dimana untuk yang pertama itu 192.168.200.139. Nah, kebetulan tadi saya sudah mengerjakan, eh, saya telah ubah ke dalam bentuk binary, yang dimana 1000, 10101010, 1100100010001011. Ini untuk angka binary-nya sesuai dengan yang telah diajarkan Mer di kelas. Nah, selanjutnya untuk pada bagian subnet masknya, di sini ada 255, yang dimana 255 1 1 1 1
satu, 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 satu. Eh, sorry, yang pada bagian ini eh 244. 224. 224, satu, 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 nol, 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 nol. Nah, selanjutnya saya salin ke ini ke binary dari IP address. Ini juga dengan binary dari subnet mask. Nah, untuk networknya itu cukup dengan mengalihkan eh, IP address dengan subnet mask. Nah, langsung saja. Di sini satu dikali satu itu satu, terus nol kali satu itu nol, satu, sorry, nol, 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 satu, nol, satu, nol, satu, nol, 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 satu, nol, nol, satu, nol, 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 satu, nol, 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 satu, sorry, nol, 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 nol. Nah, terus saya ubah menjadi angka yaitu 192, 168, 200, 128. Nah, selanjutnya networknya ini maka itu menjadi kita isi pada bagian network address of the subnet yaitu 192.168.200.128. Nah, selanjutnya itu kita menentukan IPv4 broadcast address on the subnet. Mengapa kita tidak mengerjakan bagian ini dulu? Karena untuk mendapatkan kedua bagian ini, itu source-nya dari sini, network address of the subnet, dan juga IPv4 broadcast address of the subnet. Maka langsung saja untuk menentukan ini network, copy. Sorry, bukan copy, salah. Karena untuk menentukan network tadi dengan perkalian, sedangkan untuk menentukan broadcast itu ada aturan tersendiri. Yang dimana juga menggunakan perkalian, nah, tapi perkaliannya itu jika satu dikalikan satu maka satu, dan nol dikali satu itu nol, sedangkan untuk nol dikali nol itu maka berhasilkan menjumlahkan angka satu. Maka di sini satu, nol, 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 satu, nol, satu, nol, satu, nol, 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 satu, satu, nol, nol, satu, nol, 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 satu, nol, nol. Ini satu, nol, satu, nol, nol. Maka untuk angka broadcastnya ini 192, 168, 200, dan 159. Maka kita telah menemukan untuk broadcastnya. Langsung saja saya tulis 192.168.200.159. Nah, untuk menentukan IPv4 address ini cukup dengan network address of the subnet itu ditambahkan dengan satu. Jadi 192.168.200.129. Nah, sedangkan untuk menentukan IPv4 address of last host on this subnet itu cukup dengan broadcast address dikurang dengan satu. Jadi 192
168, 200, 158. Nah, maka untuk bagian problem satu ini telah kita selesaikan. Selanjutnya saya beralih ke problem 2. Sama seperti sebelumnya, namun di sini kita diberikan IP address yang berbeda juga dengan original subnet mask dengan new subnet mask yang berbeda. Saja di sini itu new subnet masknya, ada di angka 255.255.128.0. Nah, ini ada di angka ada di angka 17, sorry. 17 itu dikurang dengan 255.000. Ada di angka 8. 17 dikurang 8 itu 9. Terus 2 pangkat 9. Oh, sama seperti sebelumnya. Kenapa 2? Karena 2 merupakan awalan dari bits. Itu 512. Lalu beralih ke number of host bits, di mana 32 dikurang dengan 17 sama dengan 15. Oke, 15. Lalu untuk number of host per subnet itu 2 pangkat 15 dikurang dengan 2 lagi. Maka hasilnya itu 32.766 karena kurang 2. Nah, beralih ke langkah selanjutnya itu network address of this subnet. Nah, untuk pada problem 2 ini dan seterusnya saya telah mengisi angka binary-nya untuk mempersingkat waktu, karena jika saya mengerjakannya secara satu-satu maka record saya tidak akan cukup waktunya. Ini saya telah ubah, langsung saja saya salin pada IP address, salin ke bagian sini, begitu pula dengan binary-nya, salin, salin. Nah, langsung saya kalikan 0 kali 1 0, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 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 0. Nah, untuk bagian networknya ini angkanya itu ada di 10, 101, 0, dan 0. Maka untuk networknya kita telah temukan 10.101.0.0. Selanjutnya untuk broadcast sama seperti cara sebelumnya. Saya kalikan di sini 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 0, 1, 0 1 0, 0, 1 1 1, 0, 0 1 0 1, 0 0 0 0. Sorry. Di sini 1 karena sama-sama 0, terus 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1.
Sedangkan untuk angka pada broadcastnya itu ada di 10, 100, 1, 127, dan 255. 255. Maka kita telah menemukan untuk broadcastnya ada di 10.101.127.255. Nah, untuk IPv4 di sini berarti 10101. Oh, sorry. Untuk pada bagian ini itu 0.101.0. Oh, kita tambahkan 1. Terus pada bagian last host on the subnet ini kita kurang 1 broadcastnya. Jadi 10.101.127.254. Nah, maka untuk pada bagian problem 2 ini kita sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke problem 3. Sama seperti sebelumnya, kita diberikan host original dan new subnet mask yang berbeda. Nah, untuk mempermudah di sini saya telah tulis dan saya juga telah ubah menjadi ke binary, mulai dari host IP address hingga original subnet masknya. Maksud saya new subnet masknya. Saja untuk number of subnet bits di sini, untuk new subnet masknya itu ada di akhiran 224. Langsung saja saya beralih 224 0. Di sini ada di angka 19. Maka 19 kita kurang dengan 255 ada di angka 16. 19 dikurang 16, sama dengan 3. Terus untuk number of subnets itu 2 pangkat 3 dengan 8. Lalu untuk number of host bits 32, dikurang dengan 19 yang menjadi new subnet mask. 32 dikurang 19 itu dengan 13. Terus untuk number of host per subnet itu 2. 2 diakarkan 2 akar 2 pangkat 13 dikurang dengan 2. Itu sama dengan 8.190. Beralih ke bagian Excel. Tuh, sini telah saya buat. Langsung saja saya copy pada binary-nya dari IPv4 address untuk dikalikan dengan binary new subnet mask. Di sini 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 sorry, 0 0 0 0. Tadi terjadi kekeliruan. Nah, maka ini untuk networknya. Terus setelah itu untuk angka desimalnya itu 172, 22, 32, dan 0. Lalu untuk perkalian di broadcastnya itu 1, 0 kali 1 0, 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
nol nol satu 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 nol satu satu. Untuk desimal dari broadcastnya itu 172 22 63 dan 255. Sini kita telah menemukan desimal dari broadcastnya. Nah, untuk bagian network address 172.22.32.0. Nah, untuk IPv4 broadcast 172.22.63 dan 255. Untuk first host on di subnet 172.22.32.1. Untuk kelas itu 172.22.63.254. Maka kita telah menyelesaikan problem pada bagian nomor 3. Selanjutnya problem nomor 4. Number of subnet bits-nya itu ada di 255 dikurang dengan new subnet mask dikurang dengan original subnet mask. Lihat akhiran 252 itu ada di 30. 30 kita kurang dengan 24. Maka hasilnya 6. Terus untuk number of subnets created sama 2 pangkat 2 dipangkat 6 itu sama dengan 64. Terus number of host bit per subnet itu 32 dikurang dengan 30. Hasilnya itu 2. Sedangkan selanjutnya itu 2 pangkat 2 dikurang dengan 2. Itu hasilnya 2. Selanjutnya untuk network address of the subnet sama seperti sebelumnya telah saya permudah dengan menuliskan angka desimal dan binary-nya. Jadi di sini kan binary dari IP address dan juga binary dari subnet masknya. Maka akan menghasilkan 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1. Dan untuk desimalnya itu 192 168 1 1 2 4 4. Kita temukan 192.168.1.244. Selanjutnya untuk broadcastnya itu bisa dikali dengan aturan yang tadi 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Satu, satu, satu. Sorry. Terjadi kekeliruan. Sini nol, 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 satu, 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 nol, satu, satu, nol. Atau untuk desimalnya itu 192, 168, 1, 2, 4, 7. Selanjutnya itu kita tulis ke bagian broadcast 192.1.1.247. Sama seperti sebelumnya, di sini kita tambahkan 1. Jadi 192.168.1.245. Untuk yang bagian ini kita kurang 1. 192.168.1.245. Maka problem yang keempat telah kita selesaikan. Lanjut ke bagian nomor 5. Ini 255, 2550 itu ada di 24. Kita kurang dengan 16. 24 dikurang dengan 16 dengan 8. Terus untuk number of subnets itu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Terus untuk number of bits itu 32 dikurang dengan 24 dengan 8. Dan untuk number of hosts per subnets itu 2 pangkat 8 dikurang 2. Itu 254. Selanjutnya untuk network address of the subnet saja atau binary dari IP address kita pindahkan dan dikalikan dengan binary dengan subnet mask. Maka menghasilkan angka 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 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 0. Maka menghasilkan angka desimal yaitu 128, 107, 0, 0. Maka untuk desimal dari network address of the subnet itu 128.107.0.0. Dan untuk broadcast addressnya itu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Sorry, 1, 0, 0.
Maka menghasilkan desimal 128, 107, 0, dan 255. Maka kita tulis untuk broadcast itu 128.107.0.255. Dan untuk first host on di subnet 128.107.0.1, dan untuk kelas 0.255. Terakhir itu problem 6. Di sini number of subnet bits berakhirkan 248 ada di 29. 29 dikurang dengan 255, 255, 0. 255, 0 yang ini itu ada di 24 sama dengan 5. Terus untuk number of subnets itu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Selanjutnya di sini 32 dikurang dengan 29 itu 3. Yang selanjutnya untuk number of host 2 pangkat 3 dikurang dengan 2 itu 6. Kita beralih ke bagian penentuan dari IP address, dari network address di problem 6. Ini kita kalikan binary-nya subnet mask, kita menghasilkan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Maka menghasilkan eh, desimal yaitu 192, 135, 150, dan 176. Nah, langsung saja kita tulis 92.135.150.176. Sedangkan untuk broadcast address-nya itu di sini 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Maka menghasilkan broadcast 192, 135, 250, dan 183. Maka kita tuliskan di sini 192. Maaf, ada kekeliruan. Di sini itu
150. Jadi 192, 135, 150 dengan 183. Selanjutnya untuk first host on itu 192, 135, 150 dan 177. Sedangkan untuk last host on di subnet itu 192, 135, 150 dan 182. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan eh, problem mulai dari problem 1 hingga problem ke-6. Beserta dengan pada bagian Excel ini kita telah selesaikan semua. Nah, terakhir itu muncul pertanyaan, why is the subnet mask so important when analyzing on an IPv4 address? Jadi pertanyaannya itu, mengapa subnet mask itu menjadi penting ketika kita ingin menganalisa IPv4 address? Jadi kalau menurut saya itu, subnet mask itu penting karena menentukan bagian mana dari alamat IPv4 yang menunjukkan jaringan dan bagian mana juga yang menunjukkan host. Mungkin cukup sekian dari hasil live demo saya terkait praktikum ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.